Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Abaco Konten. Konten kali ini saya akan memberitahukan gimana sih caranya pemasangan mic di helm full face untuk para motovlog. Bagi kalian yang ingin memulai konten motovlog, mungkin ini sedikit ilmu ya kan buat kalian. Jadi gimana ya? Mic itu fungsinya adalah merekam suara kalian agar kalian itu terdengar kalau lagi ngoceh-ngoceh di jalan itu loh. Jadi gimana caranya sih? Kalau pas lagi ngoceh di jalan itu suara angin yang ribut, suara motor yang ribut, klakson lah, apalah suara pengemis lah, suara ibu-ibu nyebrang lah, apalah itu semuanya keredam. Ya mungkin tetap kedengeran, cuma akan kalah dengan suara kalian. Jadi suara kalian itu lebih dominan gitu. Gimana sih caranya ya? Cara yang pertama yaitu kalian pastikan device atau alat perekam kalian itu mumpuni. Mumpuni itu maksudnya apa? Kalau kalian ngerekam pakai action cam, usahakan action cam kalian itu harganya ya dia agak mahalan dikit lah, di atas 1 juta gitu lah. Itu kualitasnya udah bagus. Kalau di bawah itu bisa, tapi kualitasnya nggak sebagus yang di atas 1 jutaan ya kan. Itu kalau dari action cam. Kalau perekamannya dari HP, usahakan HP kalian itu jangan keluaran 5 tahun ke atas. Jadi umpamanya sekarang tahun berapa sih? 2022 ya kan. HP kalian itu udah keluaran 2014 atau 2015 gitu. Itu suaranya jelek. Soalnya saya udah pernah coba, saya punya HP Redmi 3S. Itu entah keluaran kapan, tapi saya beli itu 5 tahun yang lalu. Saya belinya 5 tahun yang lalu, nggak tahu itu rilisnya kapan, keluaran kapan nggak tahu. Dan itu saya pakai, suaranya tuh wah nggak karuan. Kalau kalian mau tahu suaranya kayak gimana, suaranya kayak gini. Oke, cek. Jadi inilah suara perekaman dari device HP saya yang lama, yang saya beli 5 tahun yang lalu, yaitu Redmi 3S. Ini dia HP-nya. Tuh dia ada mic yang nancep ini. Ini Redmi 3S, kualitasnya seperti ini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah gimana? Suaranya jelek kan? Akan lebih bagus kalau kalian pakai HP yang keluarannya agak muda ya kan. 2 tahun yang lalu mungkin bisa ya kan. Kayak HP ku saat ini yang saya buat merekam, selama motovlog ini saya ngerekam pakai HP saya ini, yaitu Redmi 3S. Redmi 3S lagi. Itu kan yang tadi ya kan, Redmi Note 9. Jadi saya ngerekam apapun vlog, device motovlog, buat apapun itu pakai Redmi Note 9 ini. Dan contoh suaranya itu ada kayak gini. Oke, jadi ini perekaman dengan HP saya yang agak mudaan dikit. Keluaran mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Soalnya saya belinya baru 1 tahun yang lalu. Ini keadaan angin kencang di jalan tuh, kelihatan kan? Angin kencang di jalan. Suara motorku bising juga pakai knalpot brong. Ini dia HP-nya, device-nya Redmi Note 9 ya kan, kelihatan tuh ada mic sedang nancep ini. Kelihatan. Inilah kualitasnya, cek 1 2 3. Ini keadaan suara normal ya. Suara normal, enggak pelan, enggak kencang. Nah gimana? Lebih bagus kan daripada yang tadi, yang HP saya yang Redmi 3S itu? Ya bukan apa-apa sih, yang ya namanya umur ya kan. HP sudah berumur ya kan, itu kan ya gimana ya, suaranya juga enggak, kok jelek pun juga enggak, cuma kan enggak sebagus yang ini, yang pakai Redmi Note 9 ini. Itu kan lebih muda dan hasilnya pun lebih bagus. Nah itu yang dari device-nya. Dan sekarang kita ke titik utama, yaitu kita ke pembahasan utama yang seperti judul, cara pasang mic di helm. Nah untuk cara pemasangannya yaitu, pertama kalian harus pakai mic eksternal yang ya kabelnya mumpuni lah ya. Jadi kabelnya tuh nggak pendek, ya bisa dibilang agak panjang, tapi nggak terlalu panjang juga. Itu yang dari mic-nya. Terus kalian usahakan beli yang agak mahalan dikit lah.
Nggak perlu yang mahal yang kayak mic Boya itu yang sampai 115.000 itu yang terakhir saya cari ya, itu 115.000. Kalian nggak perlu yang beli yang kayak gitu ya, soalnya kebanyakan orang yang baru memulai itu kendalanya di modal. Jadi kalau hanya untuk beli mic ngeluarin 115.000 itu kayak eman-eman gitu. Jadi rekomendasi saya adalah mic yang agak mahalan tapi juga nggak murah-murah banget, yaitu entah ini mereknya apa saya nggak tahu juga. Mic ini saya beli harga 40.000. Jadi micnya kayak gini. Nah ini dia. Jadi micnya ini busanya kecil, cuma saya ini dobelin. Nah busanya kecil, bagus, kokoh. Ini dari logam semua ya, dari jepitannya, dari casing micnya ini. Nah dari casing micnya ini tuh kecil, terus dari logam. Jadi ini lebih kokoh gitu loh, lebih kokoh, lebih awet. Terus dari kabelnya juga ini lebih kecil. Kabelnya ini suara kereta lagi. Oke lanjut, jadi ini bodinya itu dari logam, jepitannya juga dari logam, jadi kokoh. Terus dari kabelnya ini pun kecil, kuat, lentur, elastis gitu. Dan ini panjang. Ini saya tali ya biar nggak kepanjangan. Dan ini support langsung ke HP. Jadi ada 4 pin di sini. Di sini langsung support ke HP. Kalian bisa cari aja mic yang ada di Shopee, mungkin di online shop. Kata kuncinya nggak tahu juga ya kemarin tuh apa ya. Ini kalian cari aja mic eksternal yang harganya tuh kisaran 40 sampai 50.000. Nah itu dia. Itu kalau dibilang murah juga enggak, dibilang mahal pun juga enggak. Hasilnya pun lebih bagus, lebih responsif daripada yang murah. Build quality-nya juga lebih bagus daripada yang murah ya, jelas ya kan, karena harganya juga agak mahalan dikit. Itu dari sisi mic-nya. Dari cara pasangnya adalah, nah ini dia setup helm saya yang saya pasang. Jadi karena kebetulan saya pasang action cam-nya ini ada pengamannya, alias ada sabuknya ini. Ini sabuknya ke dalam helm, jadi biar ngunci ini helmnya. Biar kalau umpamanya ini double tip, ya double tip, kalau pas double tipnya ini 3M-nya ini nggak kuat, otomatis yang akan menopang adalah sabuknya ini. Jadi sabuknya ini bisa menopang action cam-nya agar apa? Agar action cam-nya nggak jatuh. Dan ini keutamaan yang lain yaitu bisa buat penjepit ininya. Jadi kan ini ke dalam. Ke dalam gini ya kan. Ini bisa langsung dijepit. Nah, udah. Kayak gini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Jadi ini bisa langsung dipakai buat helm. Nah sedangkan ini langsung dicolok di HP. HP-nya taruh tas selempang juga bisa, tas pinggang juga bisa. Jadi cukup simpel sih. Itu aja sih sebenarnya. Dan usahakan kalian pasang di helm full face ya. Karena sebagus apapun mic eksternal kalian, kalau kalian pasangnya di helm half face yang ibaratnya tuh bisa kena angin langsung, itu suaranya akan jelek. Akan lebih bagus kalau pakai helm full face karena di sini anginnya ketahan. Tapi kalau kalian memaksa pakai helm half face, kalian mungkin bisa pakai cara kacanya ditutup. Cari kaca yang gede yang nutup satu muka, dan kacanya jangan dibuka kalau pas kalian lagi rekaman. Dan kalian pakai mic eksternal yang sudah support kayak penyangga. Jadi kalau kalian pas pasang di helm half face, posisinya kayak gini. Jadi dari yang ini itu nancep di helmnya, dan ini ujungnya ini itu adalah mic-nya. Jadi nanti posisinya gini. Nah kalau udah posisi gini kan kalian enak, kalian bisa posisikan agak ke atas gini dikit ya, setara dengan hidung. Agar apa? Agar angin yang di bawah ini nggak kedengeran. Kalau kalian pasangnya agak ke bawah, nah di bawah mulut gini, nanti angin yang di sini tetap agak kedengeran. Soalnya saya udah pernah coba. Kalau contohnya saya nggak bisa contohin karena helm saya yang half face itu udah saya bongkar gitu.
Untuk perekamnya sudah saya bongkar, jadi saya pakai helm ini. Jadi mungkin itu aja ya kan, yang helm half face. Dan helm full face ini contohnya seperti yang udah saya sampaikan tadi. Jadi cukup mudah, kalian tinggal jepit saja. Kalau kalian nggak ada sabuknya ini, kalian bisa pasang di busa. Kan ini ada busa pipi kan, busa kanan sama kiri. Kalian bisa jepitkan di salah satunya aja. Contohnya kayak gini. Nah, udah selesai. Kalian tinggal rekaman aja. Oh ya, bagi kalian yang mau tahu posisi action cam yang bagus itu gimana, kalau di depan tuh posisi yang bagus gimana, kalau yang samping itu posisi yang bagus gimana, yang di atas itu posisi yang bagus gimana, kalian bisa tonton video saya yang ini ya, yang ini kalian bisa tonton saja, ini atau ini, nggak tahu lah ya, atau nanti saya taruh link di deskripsi. Kalian bisa tonton saja gimana sih peletakannya action cam itu, biar lensanya itu agak ke tengah, biar ke pinggir, atau biar ke atas, atau gimana itu. Kalian bisa tonton video saya yang ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Dari tips sedikit, bukan tips sih, kayak ini pengalaman aja. Jadi kalau saya ada yang kurang atau saya ada yang keliru, kalian bisa komen di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa like aja. Dan bagi yang nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa ya. Jangan lupa komentar, dan kalau malas ya nggak usah komentar. Dan di sini yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe gratis, dan karena subscribe menguntungkan sih buat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. See you.